Hey guys, ketemu lagi sama gua Wawan Ardianto, Chief Growth Officer One Wheel Solusi Indonesia. So, teman-teman udah tahu ya gimana caranya mendapatkan leads sama closing yang lebih tinggi. Salah satunya itu pakai digital marketing, guys. Jadi dengan digital marketing kita itu bisa melihat target market yang lebih presisi. Semuanya terukur, biayanya juga lebih murah dibandingin konvensional ataupun channel yang lain. Nah, salah satu hal terpenting dari digital marketing itu adalah performance yang harus kita ukur. Pengen tahu gimana caranya kita menentukan customer yang bagus, meningkatkan performance digital yang bagus? Hari ini gua punya pembicara yang canggih, namanya Anas Priambudi, expert di digital marketing performance. Kita ngobrol yuk sama Mas Anas. Let's walk. Halo bro. Halo, Sehat bro? alhamdulillah sehat. Nah, ini kayaknya lagi sibuk banget ya bro? Kebetulan memang lagi ada beberapa proyek yang dijalanin, jadi memang harus tektokan aja sih. Oh, gue ganggu nggak nih? Enggak, aman. Nih guys, yang tadi gue sebutin nih, namanya Mas Anas. Jagoan banget di bidang performance marketing. Mas Anas, Ya. boleh ceritain nggak kira-kira tuh performance marketing itu apa sih? Atau pekerjaannya Mas Anas tuh seperti apa sih? Jadi kalau boleh cerita, sebelumnya tuh aku sebagai digital marketing manager di sebuah perusahaan elektronik. 2 kali kebetulan megang elektronik. Brandnya perlu disebutin apa nggak usah nih? Jangan. Jadi pokoknya di dua buah perusahaan brand elektronik. Yang pertama lebih ke aksesoris handphone, yang kedua lebih ke handphone dan tablet. Oke. Ya, handphone, komputer, dan tablet. Nah, terus kemudian apa yang bisa menjadi poin di mana saya dapatkan dalam dua perusahaan itu? Yang pertama adalah kebiasaan saya selalu bekerja sama tim e-commerce. Jadi dari dua perusahaan itu saya selalu punya tuntutan gimana caranya bisa support sales untuk tim e-commerce. Nah, karena itu biasanya pendekatan marketing yang saya jalankan adalah dari iklan digital, yaitu dari platform Instagram dan platform TikTok, di mana keduanya itu memakai pendekatan full funnel marketing. Jadi awareness, consideration, sama conversionnya itu dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif. Jadi kayak kita nggak bisa berbicara hanya tentang konversi aja, tapi gimana caranya awareness-nya jalan, terus kemudian consideration-nya jalan, sampai akhirnya dari situ gimana caranya kita bisa membantu mendukung sales dari cara click through rate-nya, CTR-nya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kenapa saya bilang bahwa saya lebih banyak berkecimpung atau bekerja di wilayah performance marketing karena alasan itu. Karena kebutuhan tuntutan sebetulnya, Mas. Nah, teman-teman, bingung kan tadi? Bingung nggak? Kita bahas satu-satu ya. Oke. Jadi yang Mas Anas lakukan ini pertama adalah Mas Anas harus menentukan target marketnya dulu. Betul. Habis itu Mas Anas tahu produknya seperti apa. Iya. Ujungnya adalah Mas Anas ngerti ini gimana caranya mengcombine menjual produk ke target market yang tepat. Betul. Nah, tahap-tahapannya itu berarti tahap pertamanya yang Mas Anas lakukan apa? Research, terus diagnose problem. Betul, diagnose itu adalah poin pertama yang harus dilakukan oleh setiap digital marketing gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa asal menentukan target market. Paling gampang sebetulnya kalau dari kami, diagnose itu datang dari data analitik setiap pembelian atau masing-masing platform itu punya data. Datanya itu kita baca, terus habis itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari produk yang mau kita tawarkan. Nah, produk kita itu masuk ke dalam level apa? Size A, Size B, Size C. Nah, berarti dari situ kita berbicara mengenai pendekatan bagaimana caranya supaya kontennya bisa lebih relate sama mereka gitu. Jadi berbicara tentang kreatif marketingnya gitu. Terus habis itu baru akhirnya gimana caranya kita berbicara mengenai budget marketing ads-nya, kita sesuaikan lagi dengan objektif. Kita mau objektifnya awareness, kita mau main sekian, consideration sekian, proses sekian, yang nantinya kebutuhannya adalah sales naik. Jadi based on ROAS lah istilahnya. Nah, tuh guys, jadi ingat ya, dengan data yang tepat kita bisa mengukur semuanya, termasuk nanti budgetnya seperti apa, supaya kita nggak boncos itu nanti. Betul. Kita geser sedikit. Boleh. Nah, Mas Anas, kalau gua boleh tahu nih, setelah Mas Anas menentukan atau Mas Anas
melakukan riset, itu kan Mas Anas harus menemukan problemnya dulu ya. Iya, iya. Gimana sih cara biasanya Mas Anas tuh menyelesaikan atau menemukan problemnya si perusahaan atau klien-klien? Jadi problem itu biasanya berdasarkan ini Mas, data penjualan tahunan sih sebetulnya. Jadi kan kita nggak bisa bilang bahwa bagaimana cara bisa meningkatkan penjualan kalau kita nggak tahu data tahun-tahun sebelumnya sebagai data compare sebetulnya. Nah karena itu maka jawaban dari pertanyaan Mas adalah ya berarti kita mendapatkan data itu dari perjalanan yang sudah terjadi selama setahun, terus kemudian kita coba sesuaikan dengan kebutuhan di tahun ini. Karena bisa jadi karena produknya juga berbeda, maka cara mainnya juga berbeda. Dan data-data yang kemarin sudah ada itu kita pakai untuk kita istilahnya itu kalau di dalam Meta adalah data pixel. Jadi datanya kita coba untuk maksimal lagi dengan cara retargeting audience, Mas. Gitu. Masalah sebenarnya ada satu teori yang holistik yang menaungi cara mencari tahu problem. Pernah dengar namanya fishbone? Fishbone pernah dengar Mas, tapi saya tertarik nih kalau dari Mas Wawan seperti apa nih? Fishbone itu bentuknya namanya fishbone, Iya, tulang ikan. Tulang ikan, betul. Ada kepalanya, nanti ada tulangnya. Tulangnya itu biasanya ada 6, betul. Ada ekornya. Betul. Nah kepalanya itu adalah inti masalahnya. Tapi kepalanya itu diisinya terakhir. Kita harus isi dulu tuh tulang-tulang yang di samping-sampingnya itu. Biasanya kita lihat problemnya macam-macam tuh. Aspeknya biasanya dilihat dari distribusi atau divisi setiap perusahaannya. Misalnya problemnya apakah dari manusianya, dari sisi HR-nya. Misalnya orang salesnya nggak bagus. Oh iya, berbicara marketing secara keseluruhan ya, bukan oleh digital. Saya setuju, betul. Yang kedua misalnya dari sisi marketing. Betul. Misalnya digital marketingnya, ternyata targeting marketing nggak pas. Iya, benar. Atau bisa juga dari sisi teknologinya. Iya. Ternyata perusahaannya ini masih banyak yang manual datanya, belum pakai CRM, belum terintegrasi. Jadi prosesnya tuh lama dan Next time. Nah nanti dari situ dicari benang merahnya, guys. Terus nanti ketemu tuh di kepalanya, itu adalah inti masalahnya. Gitu. Jadi nanti penggunaan data itu part of data analytics. Iya. Tadi yang data Mas Anas bilang punya data sales secara setahun, data produksi setahun, nanti ada historinya, itu kita pakai. Jadi nanti pakainya adalah untuk kita mengetahui behavior, mengetahui historinya, kemudian bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan data-data itu untuk bisa kita Kalau fishbone itu sebetulnya lebih ke ini sih, konsep yang peruntukannya itu kalau di saya kan karena udah mulai lebih ke digital ya. Jadi kita udah agak sedikit fast forward tuh Mas. Jadi memang udah gimana caranya support sales dari sisi pendekatan digital marketing, even itu bahkan kalau sekarang mainnya affiliate Mas. Wah seru affiliate. Gimana tuh affiliate? Jadi gini, kalau misalkan di digital marketing itu untuk bisa membuat orang trust dengan produk yang dijual itu bukan lagi hanya dari pendekatan iklan, karena sekarang audiens atau user sudah lebih pintar untuk mencerna dan memilah, oh ini iklan, ini bukan iklan. Nah ketika mereka tahu bahwa ini iklan, ada kecenderungan mereka tuh skip langsung aku nggak mau lihat gitu. Nah, pasti jualan. Betul. Nah, sementara kalau pendekatannya adalah orang, manusia, ketika dia membicarakan mengenai produk itu, apalagi produk itu bisa terdeliver dengan baik unique selling point-nya, maka akan lebih punya kesempatan untuk mendapatkan sales daripada iklan. Jadi pendekatannya itu sekarang lebih ke affiliate. Nah, bedanya kan kita tahu influencer atau KOL ya gitu ya. Kalau influencer atau KOL itu lebih ke mereka yang dititipkan kepercayaan oleh brand untuk bisa mengenalkan produk. Nah sementara kalau afiliator adalah mereka yang membantu brand untuk menjual produk karena si afiliator ini ada sistem komisi. Mas Anas, KOL itu sama dengan brand ambassador nggak sih? Hampir mirip tapi bukan. Oh gitu, beda. Karena brand ambassador itu betul-betul kayak satu orang yang sudah mendedikasikan dirinya untuk brand itu aja.
dia jualan brand ambassador, apa dia cuma mewakili? Hanya mewakili sih sebetulnya kalau brand ambassador. Jadi yang jualan KOL. KOL. Oh, KOL dan afiliator. jadi kalau dibandingin antara KOL sama affiliator, mana yang bisa generate sales lebih banyak? Afiliator saat ini afiliator. Sebenarnya. Saat ini afiliator. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena gini, KOL itu kan kita bagi menjadi beberapa tier ya. Tier 1, tier 2, tier 3. Gampang adalah KOL yang paling mahal adalah KOL yang artis-artis. Kita sebut tier 1. Nah, tier 1 ini rate-nya udah nggak main-main. Artinya yang dikejar dari objektif KOL tier 1 itu bukan lagi sales, only awareness. Jadi jangan berharap sales banyak. Kalau misalkan mau berharap main yang versi sales, main yang KOL nano, tapi nggak ada data ukurnya, alat ukurnya masalahnya nggak ada. Misalkan ini, ketika kita main KOL nano, nano itu yang paling kecil ya kan, ada tier 1 itu mega, makro, mikro, nano. Nah, yang nano ini rate-nya murah. Jadi kita bisa sebar ratusan bahkan ribuan tergantung dari budget yang disediakan secara marketingnya. Tapi ketika itu disebar, apakah kita bisa memastikan bahwa ketika itu disebar terjadi penjualan? Belum tentu, karena nggak ada alat ukurnya. Kalau afiliator adalah Oh, oke. Kita geser sedikit. boleh. Jadi kita lanjutin lagi. Ternyata KOL belum ada alat ukur. KOL udah ada alat ukurnya, tapi untuk micro dan nano influencer belum ada alat ukurnya. Lebih gini, alat ukur penjualan sama bukan alat ukur traffic performance. Kalau KOL tuh masih belum ada alat ukur penjualannya. Mau apa dulu dari sosmednya nggak sih? Trafficnya berapa? Itu ada caranya. Caranya adalah kita nitipin link khusus. Link yang memang dibuat nantinya ketika orang klik link itu, kita tahu bahwa link itu datang dari siapa. Nanti dikasih kayak unit Link ada referral istilahnya gitu, baru kita tahu. Tapi pendekatan seperti itu terkadang user atau audiens itu masih kurang begitu tertarik. Entah kalau affiliator lebih gampang deh, Mas. Atau kenapa deh? Kenapa affiliator lebih gampang? Apakah karena mereka nggak dianggap sebagai orang penting, jadi kayak sepertinya ngobrol sama temen betul, gitu? betul. Jadi istilahnya tuh kalau sekarang adalah situsi. Situsi itu adalah customer to customer, betul. Seru ya. Gimana tuh situsi itu, Mas? Jadi situsi itu adalah ya balik lagi. Ketika saya sebagai seseorang lah, terus habis itu saya berbicara ke Mas Wawan tentang laptop ini bagus loh. Kenapa? Karena laptop ini tuh daya baterainya tuh bisa 12 jam. Performance 12 jam. Ketika saya ngomong ke Mas Wawan, saya nggak berniat jualan, saya berniat untuk memberikan testimoni berdasarkan apa yang saya rasain secara pribadi. Nah, karena itu Mas Wawan merasa tertarik nih, cari tahu atau minimal memasukkan list nama laptop ini untuk next pembelian laptop Mas Wawan selanjutnya. Gue langsung browsing nih. Misalkan gitu. Nah, jadi pendekatan ini tuh seperti mode to mode, M to M. Jadi secara trigger powernya, trigger memastikan bahwa kekuatannya jauh lebih bisa membuat orang buat tergerak. Seperti itu kira-kira. Oke. Mas, pertanyaan berikutnya nih. Seru banget ya, tadi kita udah belajar mengenai affiliate marketing. Kalau pakai robot, kira-kira menurut Mas Anas kan zaman sekarang ini semuanya udah pakai AI, semuanya dikontrol sama robot. Gimana menurut pandangan Mas Anas di masa depan mengenai peran AI agent? Yang jelas sih, meskipun sekarang masih develop banget, tapi hampir semua brand itu udah mulai AI. Jadi bagi kami juga, teman-teman di Digital Marketing, kita sempat diskusi gitu ketika ketemu si platform AI ini tuh udah jadi sesuatu yang harus jadi teman buat kami. Teman dalam artian gini, ketika kami misalkan ingin mengetahui tentang hal-hal yang jauh lebih cepat secara proses waktu, maka kita akan memanfaatkan si AI ini untuk informasi, awal untuk informasi. Terus yang kedua, kalau dari kami percaya bahwa biasa teman-teman kreatif itu pasti akan butuh mock-up, desain minimal tuh hanya untuk memastikan apakah desain seperti ini yang kita mau. Pendekatan yang dilakukan AI, jadi memakai AI untuk bisa membantu tim kreatif menunjukkan mock-up yang kita mau.
Terus yang ketiga adalah, nah ini paling seru. Sepertinya akan ada AI yang memang bisa membantu penjualan. Kenapa? Karena nggak dipungkirin bahwa AI itu seperti algoritma sosial media. Ada cara kerja yang bermain. Nah itu yang sedang kita cari tahu, Mas. Oke. Gua kasih tahu, gua spill caranya ya. Oh, Mas. Pengen tahu caranya? Pengen tahu? Oh. Nah, Mas. Jadi tadi gimana caranya AI agent bisa mengkonvert sales? Betul. Aku penasaran. Penasaran banget ya. Iya. Algoritmanya gimana? Betul. Yang saya lakukan biasanya itu first step-nya adalah saya harus dapetin leads dulu dong. Oke. Tapi kalau ditarik ke atas lagi untuk dapetin leads pasti tadi itu sama kayak Mas Anas. Kita diagnose dulu. Oke. Problemnya perusahaan itu apa, kemudian kita lihat target marketnya kayak gimana, produknya kayak gimana, kemudian makroekonomi situasinya kayak gimana, sampai nanti kita ketemu problem identification yang pakai fishbone tadi, ketemu satu, biasanya pilihannya cuma dua, satu adalah naikin jumlah pelanggan, atau yang kedua adalah problemnya itu mau naikin sales atau naikin revenue gitu. Nah habis itu baru kita punya plan-nya dong. Dari plan itu kita implementasikan. Salah satunya adalah digital marketing. Kenapa kok digital marketing? Karena satu biayanya murah. Iya, betul. Saya setuju. Ya. Itu lebih ke bantuan untuk bisa menyebarkan supaya kita gathering data kan sebetulnya. Iya. Terus yang kedua, scalability-nya tuh reach-nya gede. Kita nggak ngomongin puluhan, ratusan, ribuan. Bahkan kita bisa nge-reach out sampai ratusan ribu. Oke. Apalagi kalau kita boost, Betul. bisa lebih gede lagi. Betul. Kalau duitnya lebih kenceng, bisa aja kita sampai nge-reach out sampai 1 juta. Jangkauannya akan sangat luas kalau pakai dukungan ads. Betul. Ya. Yang ketiga adalah dari sisi waktu lebih cepat. Ya, Itu kenapa kita pakai digital marketing. Pertanyaannya, jadi yang konvensional gimana nggak kepakai dong? Masih tetap bisa kepakai, tergantung bisnisnya. Investment itu berarti yang marketing offline, Mas? Masih Oke. orang-orang sales yang Oke. yang Iya. door-to-door, Iya. gitu ya. Yang jualan produknya masih langsung nawarin, Iya. atau misalnya kartu kredit, gitu. Ah. Atau misalnya asuransi, gitu. Itu sebenarnya sekarang mereka bisa tergantikan oleh AI, namanya AI agent. Oke. Nah, khusus untuk Indonesia, terutama kayak produk-produk yang mahal, terutama produk finansial atau misalnya properti gitu ya, itu kan orang Indonesia tuh punya kebiasaan harus di-serve, Iya, benar. harus ketemu. Iya, ketemu ngobrol, ditanyain dulu. Iya. Oke. Nah, ini pentingnya kita perlu bisa bekerja menggunakan AI. Jadi untuk produk yang murah-murah, kayak misalnya misalnya membeli produk skincare, itu kita bisa pakai live commerce yang sekarang ada, live TikTok, Shopee, gitu ya. Karena itu di langsung dalam direct to sales. karena di dalamnya itu ada interaksi dua arah ya, Mas ya. Dari seller itu berbicara mengenai produk, nah dari penonton itu bertanya tentang produk. Yes. Oh. Nah, jadi cara mengkorelasikannya, tadi balik ya, setelah kita tahu problemnya, kita udah tahu nih retargeting marketnya siapa, kita bikin strategi digital marketing. Kita pilih nih, kira-kira siapa yang mau kita tembak, waktunya kapan, terus kalau mau kita pasang iklan, berapa banyak kita mau closing. Nah, ini tuh, semakin presisi segmentasi kita, itu potensi closingnya lebih gede. Oke. Nah, disinilah baru nanti perannya si agent itu masuk. Kalau misalnya pakai sosial media, kita harus jualannya di dalam platform sosial media. Tapi kalau misalnya Mas Anas punya 1000 data customer di perusahaan, atau teman-teman punya data dari tempat yang lain, itu bisa di reach out pakai misalnya WhatsApp agent, jadi Telegram agent. Paham. Berarti kalau sebenarnya kita udah punya database itu jauh lebih memudahkan, Mas. Oh. Teknologi terbarunya di WhatsApp. Iya. For business itu Iya. udah bisa WhatsApp commerce. Jadi teman-teman bisa langsung swipe, pilih, klik add feature, pay. Wow, that's new for me. Seriusan nggak WhatsApp commerce? Jadi udah bisa secepat itu guys. Itu salah satu pemanfaatan namanya AI agent. Oke. Wah, menarik banget, Mas. Seru ya? Seru banget.
Wah. Gimana menurut Mas Anas? Kalau aku malah jadi penasaran sebenarnya gini sih, cara kerja algoritmanya, tapi kayaknya itu akan terlalu teknis ya Mas. Nah, Iya untuk sih. teman-teman yang kepo yang pengen tahu, Iya, iya, kita iya. akan spill gimana caranya, tools-tools apa yang akan kita pakai ya Mas, untuk menganalisa data sales, menganalisa data marketing, social media, website, dan analisa market lainnya, dan tools-tools yang lain, termasuk juga tadi algoritmnya. Kita akan bikin materi training digital marketing. Iya. Apa namanya Mas? Namanya adalah AI Digital Marketing Made Easy. Nah, make easy berarti kita bikin Bikin sheet-sheetnya. mudah, betul. Gampang, lebih buat gampang, teman-teman ya? lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dicerna, dan kita juga lebih mudah untuk memberikan informasinya ke teman-teman. Karena akan ada interactive session ya, Mas? Ya. Iya, tunggu aja. Penasaran nggak? Jadi kita nggak akan ngomongin teori digital marketing umum, kita Yes. langsung ngomongin pakai toolsnya apa, gimana cara naikin Ya. jumlah pelanggan, sama gimana cara naikin sales buat teman-teman. Siap. Seru banget ya. Seru banget. Kalau gitu kita salam dulu buat teman-teman. Sampai ketemu nanti ya guys. Dadah. Bye.